Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tokoh Elhanan Helpman. Yang pertama, biografi Elhanan Helpman dari Israel. Elhanan Helpman adalah seorang ekonom terkenal dari asal Israel yang lahir pada tahun 1950 pada tanggal 29 Oktober. Ia dikenal karena kontribusinya dalam teori ekonomi internasional dan ekonomi pembangunan. Helpman adalah seorang profesor di Universitas Tel Aviv yang juga pernah mengajar di Universitas Harvard. Beberapa karya pentingnya meliputi penelitian tentang perdagangan internasional, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu buku terkenalnya adalah International Trade and Economic Growth yang membahas tentang dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Helpman juga dikenal karena kolaborasinya dengan Paul Krugman dalam penelitian mengenai ekonomi perdagangan dan teori perdagangan internasional. Selanjutnya, pendidikan dan karir akademik. Pendidikan Elhanan Helpman menyelesaikan gelar PhD di bidang ekonomi di Universitas Tel Aviv pada tahun 1976. Karirnya setelah menyelesaikan studinya, Helpman mulai mengajar di Universitas Tel Aviv dan kemudian mengajar di Universitas Harvard sebagai profesor tamu. Ia juga pernah menjadi profesor di Universitas Tel Aviv yang memiliki fasilitas dengan institusi akademik lainnya. Kontribusi penelitiannya, ekonomi perdagangan internasional. Helpman dikenal atas kontribusinya dalam teori perdagangan internasional, termasuk model-model yang menjelaskan bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi struktur ekonomi dan kesejahteraan. Adanya inovasi dan teknologi. Ia telah melakukan penelitian mendalam mengenai peran inovasi dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Karyanya sering memfokuskan pada bagaimana kemajuan teknologi dapat mempengaruhi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Model ekonomi baru. Bersama dengan Paul Krugman, Helpman mengembangkan model-model ekonomi baru yang menjelaskan hubungan antara perdagangan internasional, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Buku yang dipublikasinya yang pertama, Trade, Growth, and Welfare pada tahun 1991. Buku ini ditulis bersama Paul Krugman, membahas dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Yang kedua, The Mystery of Economic Growth pada tahun 2004. Buku ini menyelidiki berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi bervariasi di berbagai negara. Yang ketiga, Understanding Global Trade pada tahun 2011. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana perdagangan internasional bekerja dan dampaknya terhadap ekonomi global. Penghargaan dan pengakuan. Penghargaan. Helpman telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam bidang ekonomi, termasuk menjadi anggota akademi dan organisasi profesi seperti American Academy of Arts and Sciences dan Econometric Society. Jabatannya, ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Econometric Society dan menjadi anggota Dewan Editorial sebagai jurnal ekonomi terkemuka. Penelitian kontemporer, krisis ekonomi global. Helpman juga telah meneliti dampak krisis ekonomi global terhadap perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi, memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika ekonomi modern. Isi dari buku Marketing, Structure, and Forex Trade. Buku ini ditulis oleh Elhanan Helpman dan Paul Krugman yang diterbitkan pada tahun 1985. Buku ini merupakan karya penting dalam teori perdagangan internasional dan mencakup beberapa tema utama, antara lain
Struktur Pasar dan Perdagangan Internasional. Buku ini membahas bagaimana struktur pasar, terutama dalam konteks pasar yang tidak bersaing sempurna, mempengaruhi perdagangan internasional. Hepman dan Krugman mengeksplorasi dampak dari berbagai jenis struktur pasar, seperti monopoli dan oligopoli, terhadap perdagangan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, model teori perdagangan. Mereka mengembangkan model-model yang menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan di pasar dengan struktur tidak bersaing sempurna terlihat dalam perdagangan internasional. Ini termasuk model-model yang menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan skala ekonomi dan kekuatan pasar untuk beroperasi secara internasional. Faktor yang mempengaruhi struktur pasar. Buku ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar termasuk teknologi, biaya tetap, dan kebijakan pemerintah. Seperti bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan, perdagangan, dan strategi perusahaan. Selanjutnya, kesejahteraan dan kebijakan. Hepman dan Krugman mengeksplorasi bagaimana struktur pasar yang berbeda dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan bagaimana kebijakan perdagangan internasional dapat dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dari struktur pasar yang tidak bersaing sempurna. Selanjutnya, tentang teori perdagangan dan teori permainan dalam buku ini. Elhanan Hepman dan Paul Krugman mengintegrasikan teori perdagangan internasional dengan teori permainan untuk menjelaskan bagaimana struktur pasar mempengaruhi perdagangan global. Berikut adalah ringkasan dari kedua teori yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dalam konteks buku ini berkisar pada bagaimana struktur pasar yang tidak bersaing sempurna dapat mempengaruhi pola perdagangan internasional. Beberapa aspek utamanya yang dibahas adalah skala ekonomi. Buku ini menyoroti bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan skala ekonomi untuk mengurangi biaya per unit dan bersaing di pasar internasional. Dalam struktur pasar yang tidak bersaing sempurna, perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan lebih efisien cenderung memiliki keunggulan kompetitif. Kedua, kekuatan pasar dan oligopoli. Hepman dan Krugman menganalisis bagaimana struktur pasar oligopoli di mana beberapa perusahaan dominan mempengaruhi perdagangan internasional. Mereka membahas bagaimana perusahaan-perusahaan ini berinteraksi dan bersaing di pasar global, serta bagaimana hal ini mempengaruhi harga dan output. Selanjutnya, kebijakan perdagangan. Buku ini juga membahas implikasi dari kebijakan perdagangan internasional dalam konteks struktur pasar yang tidak bersaing sempurna. Ini mencangkup analisis tentang tarif, kuota, dan kebijakan proteksionis lainnya serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya ada teori permainan. Teori permainan dalam buku ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang tidak bersaing sempurna berinteraksi satu sama lain. Beberapa elemen kunci dari teori permainan yang dibahas adalah interaksi strategis, equilibrium, dinamika persaingan. Interaksi strategis dalam pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan seringkali harus mempertimbangkan strategi pesaing mereka saat membuat keputusan. Teori permainan membantu menjelaskan bagaimana perusahaan membuat keputusan strategis berkaitan dengan harga, output, dan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan reaksi pesaing. Yang kedua, equilibrium. Buku ini membahas konsep di mana setiap perubahan memiliki strategi yang optimal dengan perhitungan strategi pesaing mereka. Dalam konteks perdagangan internasional, ini berarti bahwa keputusan perdagangan dan harga ditemukan oleh interaksi strategis antara perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Selanjutnya, yang keempat, pembahasan tentang teori perdagangan internasional dalam buku Marketing Struktur and Foreign Trade. Yang pertama, model struktur pasar dan perdagangan, oligopoli dan monopoli. Buku ini mengembangkan model perdagangan internasional yang mempertimbangkan struktur pasar seperti oligopoli, di mana hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar, dan monopoli,
Dalam model ini, Helpman dan Krugman menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan pasar berinteraksi di pasar global dan bagaimana hal ini mempengaruhi pola perdagangan dan harga. Skala ekonomi dan perdagangan. Mereka membahas bagaimana skala ekonomi penghematan biaya yang diperoleh dari produksi dalam jumlah besar mempengaruhi perdagangan internasional. Dalam model ini, perusahaan-perusahaan dapat mengurangi biaya per unit dengan meningkatkan volume produksi yang memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar internasional. Selanjutnya ada model perdagangan dengan struktur pasar tidak sempurna. Model Krugman, Helpman dan Krugman mengembangkan model yang dikenal sebagai model Krugman yang menggabungkan elemen teori perdagangan internasional dengan teori permainan untuk menjelaskan perdagangan dalam konteks pasar yang tidak bersaing sempurna. Model ini memperhitungkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar dapat mempengaruhi harga dan output melalui strategi bersaing di pasar global. Selanjutnya, perdagangan dan kesejahteraan. Buku ini membahas bagaimana struktur pasar yang tidak bersaing sempurna dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Mereka menganalisis bagaimana perdagangan internasional dapat menguntungkan konsumen dan produsen dengan memberikan akses ke pasar yang lebih besar, tetapi juga bagaimana hal itu dapat diciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Selanjutnya ada pengaruh kebijakan perdagangan, tarif dan kuota. Helmut dan Krugman menganalisis dampak kebijakan perdagangan seperti tarif dan kuota terhadap. Selanjutnya ada proteksionisme dan efisiensi. Buku ini membahas bagaimana kebijakan proteksionis seperti subsidi dan perlindungan tarif dalam mempengaruhi efisiensi pasar dan kesejahteraan ekonomi. Mereka mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini dapat melindungi industri domestik, tetapi juga dapat menyebabkan inefisiensi dan biaya bagi konsumen. Selanjutnya ada model teoritis dan aplikasi empiris. Model teoritis, Helpman dan Krugman menggunakan model tematis untuk mengembangkan teori-teori mereka, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur pasar dan kebijakan perdagangan mempengaruhi perdagangan internasional. Selanjutnya ada analisis empiris. Selain teori, buku ini juga menyertakan analisis empiris untuk mendukung dan menguji model-model yang dikembangkan. Ini memberikan bukti nyata tentang bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam konteks perdagangan internasional yang sebenarnya. Selanjutnya ada inovasi pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara inovasi perdagangan. Buku ini mengeksplorasi hubungan antara inovasi, teknologi, dan perdagangan internasional. Helpman dan Krugman membahas bagaimana kemajuan teknologi dapat mempengaruhi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pendekatan yang komprehensif untuk memahami perdagangan internasional dengan mengintegrasikan teori perdagangan dengan konsep-konsep teori perdagangan dan struktur pasar. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana berbagai faktor termasuk struktur pasar dan kebijakan perdagangan mempengaruhi pola perdagangan global dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya yang keenam, pembahasan tentang teori perdagangan struktur pada buku Marketing Structure and Forex Trade. Yang pertama ada teori perdagangan internasional. Yang pertama, model perdagangan dengan struktur pasar tidak sempurna, ada oligopoli dan monopoli. Helpman dan Krugman mengembangkan model perdagangan internasional yang mempertimbangkan struktur pasar memiliki oligopoli di mana hanya beberapa perusahaan besar yang dominan dan monopoli. Dalam model ini, perusahaan-perusahaan besar berinteraksi dalam pasar global dan keputusan mereka mempengaruhi harga dan output di pasar internasional. Selanjutnya ada model struktur pasar tidak sempurna. Oligopoli. Dalam pasar oligopoli di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Interaksi antara perusahaan ini mempengaruhi harga dan output. Helpman dan Krugman mengembangkan model ini menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli berkompetisi dan berkolaborasi.
Yang kedua ada monopoli. Dalam kasus monopoli, di mana satu perusahaan menguasai pasar, buku ini membahas bagaimana perusahaan tersebut dapat menetapkan harga dan output secara strategis untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada strategi perusahaan dalam struktur pasar. Yang pertama ada strategi bersaing. Buku ini menggunakan teori permainan untuk menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan membuat keputusan strategis dalam pasar yang tidak bersaing sempurna. Ini mencakup bagaimana perusahaan-perusahaan menetapkan harga, output, dan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan reaksi pesaing. Adanya equilibrium Nash. Mereka menerapkan konsep equilibrium Nash yang menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan mencapai keseimbangan dalam strategi mereka, di mana setiap perusahaan memilih strategi optimal dengan mempertimbangkan strategi pesaing mereka. Selanjutnya, dampak struktur pasar terhadap perdagangan. Yang pertama, harga dan output. Struktur pasar yang tidak bersaing sempurna mempengaruhi harga dan output di pasar internasional. Dalam oligopoli dan monopoli, harga cenderung lebih tinggi dan output lebih rendah dibandingkan dengan pasar yang bersaing sempurna. Efisiensi dan kesejahteraan. Buku ini membahas bagaimana struktur pasar dan mempengaruhi efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen. Struktur pasar yang tidak bersaing sempurna seringkali mengakibatkan inefisiensi dan dampak negatif bagi konsumen. Aliran Keynesian muncul akibat adanya depresi besar tahun 1930, di mana Keynes mengkritik pemikiran komplasik yang mengembangkan dan memperluas akan selalu menuju keseimbangan. Jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi, dan ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh pemerintah dan kebijakan moneter dalam pemikiran klasik inilah yang pertama yang dikritik ada oleh rigidni, Keynes. harga dan upah. Harga dan upah tidak fleksibel. Pada masa sebelumnya, Ini menekankan bahwa harga dan upah tidak selalu fleksibel. Dalam model ini, harga dan upah mungkin tidak segera menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan dan penawaran yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar dan pengangguran. Yang kedua ada permintaan agregat dan kebijakan moneter. Peranan permintaan agregat menganggap bahwa fluktuasi dalam pemerintahan agregat dapat menyebabkan siklus ekonomi termasuk resesi dan inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal penting untuk mengelola permintaan agregat dan menjaga stabilitas ekonomi. Aliran ini, bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter seperti suku bunga untuk mempengaruhi permintaan agregat dan mengatasi fluktuasi ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif dapat membantu mencegah dan merespon krisis ekonomi. Yang ketiga, model ISLM dan ESID. Model ini menggunakan model ISLM, Interest Saving, Liquidity, Preference Money Supply. Ini menganalisis keseimbangan dalam ekonomi. Model ini menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan dan suku bunga. Yang keempat, pengangguran friksional dan struktural. Pengangguran friksional dan struktural membedakan antara pengangguran friksional seperti pengangguran akibat pencarian kerja dan pengangguran struktural seperti pengangguran akibat perubahan struktural dalam ekonomi. Kebijakan yang tepat dapat membantu mempengaruhi pengangguran ini dengan cara meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mengatasi ketidaksesuaian keterampilan. Yang kelima ada harapan adaptif dan rasional. Harapan adaptif mengadopsi konsep harapan adaptif ini di mana individu menyesuaikan harapan mereka berdasarkan pengalaman masa lalu. Ini berarti bahwa individu perusahaan membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada dan menyesuaikan harapan mempengaruhi keputusan ekonomi mereka. Selanjutnya ada harapan rasional. Beberapa neo-Keynesian juga mengintegrasikan teori harapan rasional yang menyatakan bahwa individu dan perusahaan menggunakan semua informasi yang tersedia secara efisien dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut.
Selanjutnya, kenapa Paul Krugman sebagai tokoh yang menginspirasi Elhanan Haldeman? Paul Krugman merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi, terutama dalam teori perdagangan internasional dan teori ekonomi makro. Inspirasi yang memberikan Paul Krugman kepada Elhanan Haldeman dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Yang pertama, karya bersama dan kolaborasi. Yang kedua, pengaruh dan teori perdagangan internasional. Yang ketiga, pendekatan teoritis dan metodologi. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Yang kelima, reputasi dan pengaruh akademik. Kesimpulannya, Paul Krugman memberikan inspirasi kepada Elhanan Haldeman melalui kolaborasi penelitian mereka. Kontribusi signifikan dalam teori perdagangan internasional, pendekatan metodologis inovatif, kreativitas dalam teori ekonomi, dan reputasi akademiknya. Krugman, karya dan ide-idenya membantu membentuk dasar teori yang kemudian diambil dan dikembangkan lebih lanjut oleh Haldeman dan penelitinya.